Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai sel. Masih ingatkah kalian gambar apa pada tayangan slide ini? Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan membentuk sel-sel baru melalui proses yang disebut pembelahan sel atau reproduksi sel. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai pembelahan sel. Tahukah kalian mengapa makhluk hidup dapat bertumbuh besar dan tinggi? Karena sel-sel penyusun tubuh mengalami pembelahan sehingga bertambah banyak. Pertambahan sel inilah yang menyebabkan tubuh menjadi semakin besar dan tinggi. Lalu bagaimanakah proses pembelahan sel? Apa yang terpikirkan saat melihat gambar tersebut? Perhatikan peta konsep berikut. Pembelahan sel terbagi atas amitosis yang terjadi pada sel prokariotik, contohnya pada amuba. Pembelahan mitosis dan meiosis terjadi pada sel eukariotik. Adapun mitosis terdiri dari interfase atau fase istirahat, karyokinesis, dan sitokinesis. Kemudian, pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Definisi mitosis dan meiosis menurut Campbell tahun 2010 bahwa mitosis adalah pembelahan dari satu sel menjadi dua anak sel yang identik, sedangkan meiosis adalah proses di mana satu sel membelah diri sebanyak 2 kali untuk menghasilkan 4 sel yang mengandung setengah jumlah informasi genetik dari sel sperma dan sel telur. Jadi, mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatis, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Pembelahan mitosis interfase. Pada fase G, sel-sel belum mengadakan replikasi DNA yang masih bersifat diploid. Terjadi proses transkripsi RNA, tRNA, mRNA, dan sintesis berbagai jenis protein. Pada fase S, terjadi replikasi dan duplikasi DNA. Pada fase G2, sel memperbanyak organel supaya organel tersebut dapat diwariskan kepada setiap sel keturunan. Karyokinesis, profase. Tahap profase adalah tahap awal dimulainya pembelahan. Profase ditandai dengan kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom, menghilangnya membran inti sel benang kromatin mulai mengalami penebalan dan pemendekan membentuk kromosom. Kromosom membentuk pasangan dari hasil duplikasi membentuk kromatid yang dihubungkan oleh sebuah sentromer. Nukleolus dan membran inti menghilang, akhir profase terbentuklah spindle. Metafase. Kedua kromatid dalam satu kromosom masih dihubungkan oleh satu sentromer dan terletak di bidang ekuator. Kromosom berada di tengah bidang ekuator. Pasangan kromatid bergerak ke arah bidang pembelahan. Kromatid terbentuk bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Anafase. Kedua kromatid memisahkan diri dari masing-masing, bergerak sebagai kromosom anakan menuju kutub dari spindle yang berlawanan menuju kutub masing-masing. Benang spindle menggerakkan kedua kromosom yang berpisah ini menuju kutub berlawanan meninggalkan bidang pembelahan. Tahap ini diakhiri jika setiap kromosom yang berpisah telah mencapai kutub masing-masing. Telopase. Sentromer mulai memisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Benang spindle menggerakkan kedua kromosom yang berpisah ini menuju kutub berlawanan meninggalkan bidang. Meiosis 1 dimulai dengan profase 1 dibagi menjadi 5 tahap: leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Metafase 1, tetrat kromosom berada di bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang spindle meletakkan diri pada setiap sentromer kromosom. Ujung benang spindle yang lain membentang melekat di kedua kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase 1, tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju kutubnya masing-masing. Anafase 1, telopase 1, kromosom berubah menjadi benang kromatin kembali, dinding inti dan nukleolus terbentuk kembali, sentriol menjadi 2 dan serat gelendong menghilang. Sitokinesis 1, 2 sel haploid yang mengandung setengah jumlah kromosom homolog. Meiosis 2, tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1. Fase profase 2, kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. Metafase 2, setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentangkan pada bidang ekuator,
Terbentuk benang-benang spindle, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Pada fase 2, benang-benang spindle mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini disebut kromosom. Sel fase 2, kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil akhir akan terbentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom haploid dan satu salinan DNA. Sitokinesis 2, tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghilangkan 4 sel kembar haploid.